Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumil lak. Pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat kembali berjumpa dalam program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati pada sore hari ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah pemirsa, seperti biasa di studio saat ini ada Ustadz Dedi Sanjaya dan juga Popi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popi, kayak semangat ya. Semangat Ustadz. Karena besok kita akan masuk ataupun menyambut Hari Raya Idul Fitri nih Ustadz. Jadi kita semangat dan juga sekaligus bersedih ya Ustadz ya. Iya, betul. Nah, pemirsa, saat ini di studio ada Ustadz Dedi Sanjaya yang akan menyampaikan ceramah-ceramahnya mengenai agama Islam pastinya. Dan semangat sekali nih sepertinya Ustadz Dedi hari ini. Atabida yaumul Aid, akan datang hari kemenangan untuk mereka yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Amin. Baik Ustadz, sesuai dengan yang kita hadapi nih Ustadz ya, kita akan menyambut bulan kemenangan. Iya, menyambut Idul Fitri. Maka tema kita adalah menyambut kemenangan dengan berbahagia nih Ustaz. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan simak apapun ceramah dari Ustadz Dedi Sanjaya. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Popi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Taala, Popi di studio. Saya yakin pemirsa juga seperti Popi, semangat, senyum ya. Ada yang sedang menyiapkan ketupat, ada yang sedang merapikan rumah dan lain-lain sebagainya. Tapi ala kulli hal, apapun itu kita jangan sampai terlena. Ya, jangan sampai terlena. Kenapa? Sebelum kita berbicara tentang Yaumul Aid, hari kemenangan, hari kebahagiaan, kita harus tahu bahwasanya kita masih berada pada bulan Ramadan, bulan pendidikan, yang hasilnya akan Allah berikan besok, 1 Syawal. Kita harus sadar diri dulu itu. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai, ini kan syaitan ini pintar. Syaitan itu menggiring kita biar kita nggak dapat nilai terbaik pada Ramadan. Ya, kita lihat beberapa malam ini orang tawaf di Ka'bah, kita tawaf di pasar, memilih-milih pakaian, ya. Tarawih ada yang ditinggalkan, bahkan ada yang kecapean akhirnya puasa dia meninggalkan puasanya. Setan inginnya seperti ini, Popi. Ya, setan inginnya seperti ini. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, hari terakhir ini jangan sampai kita batalkan puasa kita karena capeknya kita, letihnya kita setelah kita menyiapkan pernak-pernik untuk Lebaran. Tapi kita tiru Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fi akhir minar Ramadan, hari terakhir Ramadan. Yajlisu fi masjidihi, semuanya beki bukaan. Nabi duduk di masjidnya di Nabawi Madinah Munawwarah, duduk sendiri. Semuanya beki bukaan. Lalu Nabi menangis. Summa ataha ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah menyamparin Nabi. Karena masjid Nabi, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, sebelahnya adalah rumah Nabi. Faqalat, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, lima baqaita ya Rasulullah, fasayati bina yawmal aid. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Seharusnya engkau bahagia, karena bentar lagi hari kemenangan akan datang. Hari kebahagiaan akan datang. Tapi Nabi, pas tamaro buka'ahu, enggak berhenti Nabi nangisnya. Bahkan istadda buka'ahu, bahkan Nabi makin menangis, meneteskan air mata. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Qala salatu wassalam, Ya Aisyah, walladzi nafsi biyadih. Ai Aisyah,
demi Allah yang rohku ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjaminku untuk bisa mendapatkan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ini yang menjadi penyebab Nabi menangis. Bukan karena hari kemenangan Idul Fitri besoknya, tapi yang dipikirkan oleh Nabi, tidak ada yang menjamin Nabi untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, untuk bisa menghirup udara yang segar pada Ramadan tahun yang akan datang. Ini muhasabah untuk kita, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita tidak terlena. Ada rasa al-huzn, rasa sedih. Sedih dari apa? Ketika Ramadan akan berlalu. Marra bina Ramadan. Ramadan akan berlalu. Walam najidu Ramadan. Dan kita belum tentu mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Berapa banyak orang yang meninggal dunia sebelum Ramadan datang kemarin? Berapa banyak orang yang meninggal dunia, Popi, sebelum Ramadan selesai? Lagi menikmati Ramadan, lagi menikmati puasa Ramadan, lagi menikmati tarawih, lagi menikmati rangkaian-rangkaian amal saleh pada bulan Ramadan. Hari pertama meninggal, ada yang hari kedua meninggal, ada hari yang ketiga meninggal. Kita nggak tahu. Untuk itu, lazim lana doa. Wajib untuk kita muhasabah dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Rabbana, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, karena kami masih rindu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Rasa sedih karena Ramadan akan berlalu, bulan yang penuh barokah, setahun sekali. Ya, Popi sedih nggak? Sedih lah Ustaz. Ya, ketika Ramadan berlalu. Walaupun terkadang sedih kita kalah dengan ketupat kita, opor ayam kita, rendang kita, nastar kita, putri salju kita. Ada raja salju nggak, Bud? Nggak ada Ustaz. Yang kedua, sembari sedih kita, ada rasa bangga, rasa tenang, rasa bahagia. Apa rasa bangga, rasa tenang, bahagia tadi? Rasa yang dimiliki oleh orang-orang yang puasa, yang beriman, yang istiqamah puasanya, istiqamah amal solehnya. Kenapa dia bahagia? Kenapa dia bangga? Kenapa dia senang? Karena Allah akan memberikan penilaian terakhir dengan nilai yang baik untuk dia. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nilainya apa ini yang akan Allah berikan? Yang puasa dengan keimanan, ibadahnya dia jaga, lisannya dia jaga, hatinya dia jaga, wahtisaban, enggak ada yang bolong-bolong. Ya. Dia nggak tergoda dengan makanan dan lain sebagainya. Istiqomah dia puasa 1 bulan. Ya, Ustaz, saya perempuan nih, ada menstruasi. Dia memang tidak wajib puasa, tapi dia ganti pada hari berikutnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah habiskan semua dosanya, sirat atau alaniyah, sengaja maupun tidak sengaja. Ka'annahu yakhruju min butuni ummahati. Dia bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya tanpa dosa. Dia bahagia, bangga akan mendapatkan ini nih. Ya. Yang kedua, kenapa dia bahagia dan bangga? Ya'ti bihi yaumal 'id. Akan hadir hari pensucian. Aid kita kembali suci. Id kita kembali fitrah. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ya. Kita kembali kepada kesucian bagikan bayi tanpa dosa. Idul Fitri. Ya. Jangankan yang puasa, yang enggak puasa aja senang dengan Idul Fitri. Betul tidak? Ya. Tapi ingat, Idul Fitri bukan dinilai dari baju baru yang kita pakai. Idul Fitri tidak dinilai oleh Allah dari makanan-makanan yang ada. Idul Fitri tidak dinilai oleh Allah dari cat rumah yang baru, sofa rumah yang baru, atau mungkin rumah baru, atau istri baru. Jangan Ustaz. Tapi Idul Fitri, Popi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Amal soleh ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai hari ini. Itu yang dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi belum tentu kita berpakaian baru, ya bilibasin jadid, dengan pakaian yang baru, dengan rumah yang baru, dengan pernak-pernik rumah yang baru, yang biasa minumnya air isi ulang, tahu-tahu minumnya air kaleng, ya, yang biasa makan bakwan, tahu-tahu yang dimakan keju dan mentega yang enak. Ingat, bukan itu yang menjadi penilaian. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Terakhir, pemirsa Tanjung Pinang TV, ketika kita berbicara tentang Idul Fitri, kemenangan, kesucian tidak hanya sebatas 1 Syawal. Tapi kemenangan dan kesucian itu adalah sampai akhir hayat.
Bagaimana kita mengimplementasikan ibadah-ibadah Ramadan kita di luar bulan Ramadan. Ini kita lihat besok nih Popi. Subuhnya di mana nih? Ya, 1 bulan penuh kita berbondong-bondong ke masjid. Besok kan takbiran nih, subuhnya di mana kita ini? Zuhurnya di mana nih? Asarnya di mana? Maghribnya di mana? Isyaknya di mana? Malam bangun tahajud enggak? Pada isya tadarus enggak? Nah, kita lihat kita lulus atau tidak. Popi. Baik pemirsa. Baik Ustadz, terima kasih. Nah, Ustadz tadi menyampaikan bahwa perayaan ataupun merayakan hari kemenangan itu tidak mesti dengan pernak-pernik yang mewah, tidak mesti dengan segala hal yang baru ya Ustadz ya. Tapi jika kita melakukan itu dan ada kemampuan untuk itu, dan dengan melakukan itu kita merasakan bahwa euforia di saat lebaran itu lebih terasa. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Ketika kita berbicara tentang euforia dengan batasannya, tidak ada kesalahan di dalamnya, fala junah alaihi. Yang salah itu adalah tabdzir, berlebih-lebihan. Ini yang salah. Ya. Berlebih-lebihan dalam menghadapi Idul Fitri. Ini yang salah. Artinya ketika kita merayakan Idul Fitri asbal hajah, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, itulah kenikmatan. Jangan dipaksakan. Ya. Dipaksakan artinya apa? Kursi, kredit. Kepingin punya kulkas, kredit. Tempat tidur baru, kredit. Kepingin rumah ada AC, kredit. Semua kredit. Baik Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kredit-kredit ini dan mengenai persiapan kita untuk menyambut hari kemenangan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.